muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing untuk kita, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba sharing tentang 5 hal yang membuat pasangan nyaman. Sekali lagi, 5 hal yang membuat pasangan nyaman. Saya percaya perasaan nyaman akan membuat hubungan itu sehat. Perasaan nyaman akan membuat hubungan itu bertumbuh. Nah, namun begitu ketidaknyamanan ada dalam sebuah hubungan, maka itu signal bahwa hubungan itu sedang tidak sehat, bahwa hubungan itu lagi bermasalah. Nah, saya berharap teman-teman muda yang menonton ini, hubunganmu adalah hubungan yang sehat, hubungan yang bertumbuh, dan hubungan yang penuh dengan kenyamanan. Nah, 5 hal yang membuat pasangan nyaman, mari kita sama-sama belajar supaya pasangan nyaman, kita juga nyaman. Yang pertama, cobalah mengerti keadaannya, cobalah mengerti kekurangannya, perasaannya, cobalah mengerti itu. Nah, sekali lagi, cobalah mengerti keadaannya, kekurangannya, ataupun perasaannya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, mengerti keadaannya, perasaannya, dan yang lain. Untuk itu, kata-kata bertanggung jawab itu bukan sekedar teleponannya lancar. Kata bertanggung jawab bukan sekedar punya quality time, tapi kata bertanggung jawab juga bicara tentang menjaga perasaannya, menjaga hatinya, atau mengerti keadaannya ataupun perasaannya. Itu juga bagian dari sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kita mengerti keadaannya, mengerti suasana hatinya atau perasaannya, ini akan membuat dia nyaman sama kita. Nah, masalahnya banyak orang punya pasangan yang tidak mengerti, punya pasangan yang egois, maunya dirinya aja diperhatikan, tapi pasangannya dia kurang perhatikan. Nah, ini yang akan membuat hubungan itu jadi tidak nyaman, karena ada keegoisan, karena ada kecuekan di situ. Jadi kalau mau punya hubungan yang nyaman, belajarlah mengerti keadaannya, belajar mengerti kekurangan dan perasaannya. Belajarlah. Jadilah orang yang peka. Jadilah pribadi yang bisa menilai, yang bijaksana, ya, supaya engkau punya hubungan yang nyaman dan menyenangkan. Ya, saya tidak tahu apakah Anda yang menonton ini, apakah engkau tipikal yang membuat nyaman, atau apakah pacarmu tidak membuat engkau nyaman. So, yang pertama ini mari kita sama-sama belajar, yaitu cobalah mengerti keadaan, perasaannya, dan yang lain. Belajar mengerti. Maka yang kedua adalah membuat pasangan nyaman itu adalah sering atau konsisten melakukan komunikasi. Nah, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Saya tidak setuju dengan alasan engkau sibuk, engkau mengabaikan pasanganmu. Saya tidak setuju. Sebab begini, di luar sana banyak yang lebih sibuk dari kamu, tapi dia punya waktu dengan pasangannya. Dia punya komunikasi yang disetting betul-betul untuk pasangannya. Makanya saya waktu konseling anak muda, ya, dia bilang, "Kak, aku bingung dengan pacarku." Nah, saya bilang, "Kenapa kamu bingung?" "Saya bingung, saya ini antara punya pacar dengan tidak punya pacar." Dibilang punya pacar,
Iya. Tapi dibilang tidak punya pacar, seperti tidak punya pacar. Nah, saya tanya dong, kenapa kamu bisa bilang kamu seperti itu? Karena begini, dia pacarnya terang-terangan ngomong ke dia bahwa sekarang ini dia lebih fokus kepada pekerjaan daripada hubungan yang mereka jalin. Nah, harusnya kan kalau dia memang udah gak bisa lagi fokus di hubungan ini, seorang pria yang gentleman harusnya akhiri saja. Jangan digantung anak orang, jangan dikasih hal-hal yang istilahnya gak mendarat, tidak jelas. Ini yang perlu ditegasin. Nah, saya sampaikan ke dia, bilang ke dia, maunya kamu hubungannya diapain? Saya menunda sesuatu yang tidak pasti, atau hubungannya diakhiri? Dan saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, apakah mereka tetap lanjut apa tidak. Tapi saya udah kasih pendapat itu, dan saya sih berharap itu akan membantu dia. Nah, itu yang kedua dari 5 hal membuat pasangan nyaman adalah komunikasi yang lancar. Nah, kalau kita komunikasi sudah tidak lancar, maka percayalah, masalah demi masalah akan muncul. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman akan muncul. Kekecewaan demi kekecewaan akan muncul. Dan yang lebih parahnya, hubungan itu akan buang-buang waktu. So, mau memiliki hubungan yang nyaman, bangun komunikasi yang lancar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasakan mengucapkan thank you atau terima kasih dengan kebaikan yang dia lakukan. Baik itu dalam perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Ucapkan kata terima kasih. Ada beberapa hal yang harus sebenarnya dimiliki dalam berpacaran ataupun menikah. Ada beberapa hal kebiasaan. Yang pertama tadi seperti ucapan terima kasih. Ketika kita dibantu, ketika kita minta tolong, kita ucapkan terima kasih. Terus kemudian juga kita pakai kata minta tolong. Terus kemudian juga ucapkan terima kasih, minta tolong, dan banyak hal yang harus kita biasakan dalam sebuah kebiasaan dalam menjalin hubungan. Kata-kata yang sopan santun yang perlu kita bangun. Nah, jadi belajarlah mengucapkan terima kasih. Jadi kalau dia membangunkanmu untuk bekerja, ucapkan terima kasih. Kalau dia membelikanmu, ucapkan terima kasih. Karena hal-hal ini akan menjadi budaya. Akan menjadi budaya di hubungan kalian yang membuat hubungan itu jadi menyenangkan ataupun nyaman. Tapi kalau kamu udah ditolongin, udah dibantu, diberi semangat sama pasanganmu, tapi tidak pernah keluar ucapan terima kasih, ya kan aneh. Berarti kamu ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu ini orang yang kurang mengucap syukur. Sorry ya, bagaimana engkau akan dapatkan yang terbaik kalau engkau kurang mengucap syukur ataupun berterima kasih. So, bangunlah ini teman-teman muda. Saya dalam menjalani hubungan saya membangun itu. Saya biasa minta tolong ya. Begitu ditolongin saya ucapkan terima kasih ya. Ini penting, budaya yang saya bangun dalam hubungan saya sehingga hubungan itu menjadi nyaman. Puji Tuhan, saya menjalani hubungan hampir 2 tahun ya. Menjalin hubungan hampir 2 tahun, hampir jarang ada cekcok ataupun keributan. Ya, sekalipun ada kesalahpahaman, tapi hampir jarang cekcok atau ribut. Karena apa? Kita membudayakan ucapan terima kasih. Kita membudayakan ucapan minta tolong. Itu penting banget. So, kalau mau memiliki hubungan yang nyaman, berterima kasihlah atas kebaikan pasanganmu. Nah, kemudian yang keempat yang sama
pentingnya yang harus kita ketahui. Yang keempat adalah bangunlah hubungan yang baik. Bangunlah hubungan yang baik dengan keluarganya ataupun dengan saudaranya. Jadi kalau kamu mau punya pasangan yang nyaman, maka bangunlah hubungan yang baik dengan keluarganya. Saya dapati ada hubungan-hubungan yang terpaksa berakhir. Saya dapati, sekalipun itu sudah bertahun-tahun mereka jalani, tapi terpaksa berakhir. Karena apa? Karena hubungan itu dijalani bertahun-tahun, tidak kunjung-kunjung membangun hubungan dengan keluarganya. Akibatnya apa? Begitu dipertemukan dengan keluarganya, ya sontak terkejutlah keluarganya. Masakan kamu bertahun-tahun pacaran dengan anaknya, kencan dengan anaknya, tapi tidak ada tidak ada silaturahmi, tidak ada pendekatan. Nah, akhirnya banyak orang tua yang tidak merestui. Banyak saudara-saudaranya yang akhirnya tidak respect. Masa bertahun-tahun tidak coba membangun hubungan dengan keluarganya. So, kalau mau memiliki pasangan yang nyaman, maka mulailah membangun hubungan terhadap keluarga ataupun saudaranya. Ya, pesan saya sejak dini mengenal keluarganya itu lebih bagus. Karena ada kasus-kasus tertentu yang setelah dijalani pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun, begitu dikenalkan ke orang tuanya, tidak direstui, akhirnya buang-buang waktu selama bertahun-tahun. Tapi kalau sejak dini kita membangun hubungan ke keluarganya, sekalipun ditolak, kita nggak rugi banyak. Karena apa? Kita nggak membuang-buang waktu. Nah, pentingnya membangun hubungan dengan keluarga. Apakah teman-teman muda sudah lakukan itu terhadap pasanganmu? Atau pasanganmu sudah melakukan itu terhadapmu? Yaitu membangun hubungan terhadap keluarga masing-masing. Nah, yang terakhir, 5 hal yang membuat pasangan nyaman. Maka yang terakhir adalah berdoa terhadap pasangan. Ya, ini penting banget. Karena berdoa itu akan membentuk pribadi kita. Berdoa itu akan membuat kita menjadi rendah hati, ya. Berdoa itu akan melembutkan hati kita. Asalkan doa itu doa yang datang dengan sungguh-sungguh. Doa yang datang karena kerinduan akan Tuhan. Kalau itu doa yang datang akan kerinduan akan Tuhan, maka doa yang sama akan ngebentuk kita untuk jadi rendah hati. Nah, apa hubungannya? Kalau kita rendah hati, maka pasangan akan nyaman. Siapa sih yang nyaman dengan orang sombong? Siapa sih yang nyaman dengan orang congkak? Siapa sih yang nyaman dengan orang egois? Orang akan nyaman ketika kita rendah hati. So, berdoa akan membentuk karakter kita semakin hari semakin rendah hati. Nah, berdoa, baca firman, penyembahan, beribadah sama-sama, pelayanan sama-sama yang berbau rohani itu dilakukan supaya kita menjadi pasangan yang menyenangkan, menjadi pasangan yang nyaman untuk kekasih kita. So, ini anak-anak muda yang perlu saya sampaikan. 5 hal yang membuat pasangan nyaman: mengerti keadaannya, semakin sering melakukan komunikasi yang intens. Yang ketiga, ucapkan thank you, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan pasanganmu. Yang keempat, bangunlah hubungan yang baik dengan keluarganya ataupun dengan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, berdoalah terhadap pasanganmu. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya berdoa hubungan atau pasanganmu adalah pasangan yang menyenangkan dan nyaman, sehingga hubungan itu bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan
berkat-berkat daripada Tuhan. God bless you.